Halo guys, dan halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Hardiansah dari Fakultas Ilmu Olahraga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep dasar karya ilmiah dan ruang lingkup karya ilmiah, fungsi, tujuan, dan manfaat karya ilmiah, dan jenis-jenis karya ilmiah dan metode karya ilmiah. Kalian penasaran dengan penjelasan saya? Kita akan membahas sebentar lagi. Oke, kita lanjut materi tadi. Pertama-tama yang harus kita tahu yaitu pertama, konsep dasar karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil pemikiran, penelitian, atau kajian tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta bahasa yang logis, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi gagasan atau temuan ilmiah kepada masyarakat akademik maupun umum. Yang kedua adalah ruang lingkup karya ilmiah. Ruang lingkup karya ilmiah meliputi bidang penelitian ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Bentuk penulisannya: laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Aspek penulisan: sistematika penulisan, judul, pendahuluan, kajian, teori, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Oke, dan selanjutnya adalah fungsi, tujuan, dan manfaat fungsi. Sebagai sarana komunikasi ilmiah, dokumentasi pengetahuan, dan pengembangan ilmu. Dan tujuannya adalah menyampaikan gagasan atau temuan dengan dasar dapat diuji, melatih berpikir kritis, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah manfaat. Bagi penulis, melatih keterampilan berpikir ilmiah, menambah pengetahuan. Itu buat penulis ya. Dan bagi pembaca, yang kita dapat nih, memberikan informasi baru, referensi, dan solusi masalah. Bagi dunia ilmu pengetahuan, memperkaya khazanah keilmuan. Yang keempat adalah jenis-jenis karya ilmiah. Kita masuk ke jenis-jenis karya ilmiah nih. Makalah, tulisan ilmiah sederhana untuk tugas perkuliahan. Tahu kan? Artikel ilmiah, karya ilmiah ringkas untuk dipublikasikan ke jurnal. Laporan penelitian, hasil penelitian lengkap, skripsi, tesis disertai karya ilmiah akademik tingkat sarjana, magister atau doktor. Kertas kerja atau paper dan proceeding atau karya ilmiah untuk seminar, resensi atau ulasan ilmiah, menilai karya orang lain dengan pendekatan ilmiah. Oke, kita masuk pembahasan yang terakhir nih, yaitu metode karya ilmiah. Metode karya ilmiah adalah langkah-langkah sistematis dalam penyusunan karya ilmiah agar sesuai dengan kaidah keilmuan. Umumnya meliputi identifikasi masalah, menentukan topik dan rumusan masalah, studi pustaka, mengkaji teori dan penelitian terdahulu, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, eksperimen atau dokumentasi, analisis data, mengolah dan menafsirkan data sesuai mode kualitatif atau kuantitatif. Lanjut, penyusunan laporan, menulis sesuai sistematika ilmiah. Dan itu tadi yang saya jelaskan tentang konsep dasar karya ilmiah, ruang lingkup karya ilmiah, fungsi, tujuan, dan manfaat karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, dan metode karya ilmiah. Itu dia yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.